Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MI Fraction dan kali ini kita akan melanjutkan lagi Blind Fraction kita dan kali ini kita akan melanjutkan series Bang Dream Ave Mujika dan sekarang adalah episode ke berapa ya? 5 ya. Oke, jadi ada yang saya mau bahas sebelum kita ke episode 5 ini. Jadi setelah saya rewatch episode 1 sampai 4 ini berkali-kali dan juga nonton video reactionnya orang lain seperti Newbie Jun, ada Ekopi, ada juga Delivery Mat, ada juga Wasamong. Waduh, ada dua hal yang bisa saya simpulkan ya, karena saya memang di episode-episode sebelumnya ini saya bingung apa yang terjadi ini. Jadi yang pertama itu yang saya mau bahas adalah Mutsumi yang sekarang sudah punya kepribadian ganda ya, gara-gara trauma dan juga stres dan tekanan itu. Jadi dia sekarang punya DID ya. Kalau kalian tidak tahu, DID itu adalah nama lain dari kepribadian ganda ya. Kalau kalian lihat di sini, what is DID? Itu adalah akronim dari Dissociative Identity Disorder atau kondisi kesehatan mental yang kayak dimana seseorang itu punya kayak dua atau lebih kepribadian atau personality ya, atau bisa dibilang alter ego. Di sini ada formally known as alters. Jadi ada juga pernah saya cari tahu sedikit tentang kepribadian ganda itu. Apakah, karena saya agak penasaran, saya mencoba mencari apakah dia ini itu sama dengan kepribadian ganda. Ternyata sama, itu cuma nama lainnya ya. Nah, gangguan kepribadian majemuk yang ditandai dengan ya sama dengan tadi, ini cuma yang bahasa Indonesianya ya. Tetapi dia adalah istilah yang lebih tepat secara klinis dalam kondisi kesehatan mental ini, yang ditandai dengan adanya identitas-identitas terpisah yang dapat mengendalikan perilaku seseorang pada waktu yang berbeda. Jadi apa itu gangguan identitas disosiatif? Itu penderita DID memiliki dua atau lebih ya, yang masing-masing memiliki karakteristik, ingatan, dan cara pandang sendiri. Makanya Amoris dengan Mutsumi itu beda ya anunya. Jadi untuk beberapa episode ini, kalau misalnya Mutsumi belum kembali ke sadanunya ya, kita kan terus memanggilnya Amoris untuk sekarang ya. Ini pemicu traumanya itu ada kondisi ini sangat berkaitan dengan pengalaman traumatis yang berat di masa kanak-kanak seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pengabaian. Jadi ya ini bisa dilihat kalau misalnya di episode berapa itu, di episode 2 atau 3 itu Mutsumi ini kayak sudah kayak tidak bisa tidur, tidak apa-apa gitu, mau banget kayak mendapatkan bantuannya Sekiko, tapi malah Sekiko ini memarahi, membentakkan ya Mutsumi. Makanya Mutsumi trauma dan ya dia terjadilah DID gitu. Dan untuk obatnya ini ini ada perbedaannya sedikit dengan skizofrenia ya. Skizo ya, gejalanya memang agak mirip tetapi berbeda ya. Jadi jangan ya, yang persamaannya itu kayak dia kayak punya apa ya, kayak bisa berhalusinasi dan sebagainya, itu masih sama, tapi ada perbedaannya lah. Kalian cari sendiri di Google, dan saya sudah juga mencari, baca-baca juga apakah ada obatnya, apakah di ID punya obat. Ya, tidak ada obat untuk DID, namun gejalanya bisa membaik ya. Anda perlu mengelola kondisi ini seumur hidup. Hal ini mungkin tersebar, tetapi penyedia layanan kesehatan Anda akan membantu menemukan pengobatan atau kombinasi pengobatan yang tepat agar ini dari Cleveland Clinic ya. Ya, ada obat-obat seperti antidepresan, penenang, antipsikotik dapat ya diresepkan untuk
anunya ya, untuk meringankan gejalanya lah. DID ini bukan penyakit fisik, ini penyakit mental ya. Nih, sebenarnya sudah dikasih hint atau petunjuk di episode keempat ini sama Amoris. Dia sudah kasih tahu kalau misalnya Sakiko tidak berubah, masih tidak gitu, tidak peduli sama Mutsumi, itu tidak akan kembali Mutsumi. Jadi ini nih ada di sini psikoterapinya memproses dan memahami trauma di masa lalu, mengintegrasikan semua kepribadian terpisah menjadi satu kesadaran yang lebih kohesif. Jadi psikoterapinya lain itu adalah menggabungkan kepribadian-kepribadiannya di satu lagi ya, jadi satu kesadaran gitu harus jadi ada juga kayak mengembangkan keterampilan untuk mengatasi pemicu DID dan mengelola emosi. Jadi pengelolaan stres dan manajemen stres dan emosi juga itu diperlukan ya. Ada juga hipnoterapi ya bisa dilakukan. Itu terapi ini dapat membantu penderita mengakses dan memahami alter kepribadian mereka. Ada juga terapi lainnya di sini bisa dilihat di sini. Kalian cari tahu sendiri. Dan yang kedua juga yang saya mau bahas itu adalah dialeknya ya. Dialeknya dialeknya siapa lagi namanya? Siapa lagi namanya? Nyamu ya, Yutenji Nyamu itu kalau dari yang saya dengar itu kayak baten itu dialek ya Kumamoto ya kayaknya. Karena ada juga anime reaktor Jepangnya namanya Wasamon, tadi sudah saya sebut ya. Itu kalau dia ini menyebutnya itu Kumamoto Ben ya, dari Kumamoto. Jadi dialek Kyushu ini ada beberapa dan mirip-mirip ya namanya. Ada kayak dialek Hakata Ben, ada Kagoshima Ben, Kumamoto Ben, Miyazaki Ben, Nagasaki Ben, Saga Ben, Oita Ben. Dan di episode sebelumnya saya bilangnya itu Kansai Ben ya, tapi ternyata bukan ya, karena ternyata dialeknya Kyushu dengan Kansai itu beda. Minimal di dialek Kansai itu ada ini dialek Jepang Barat ya. Ini ada kayak Osaka Ben, Kyoto Ben, Kobe Ben, Hyogo Ben, dan dialek lagi yang dari Kansai ini. Saya kira Kansai itu yang berada kayak di bawah-bawahnya Jepang ya, ternyata di bagian baratnya Jepang ya, tapi tetap masih agak berdekatan kayaknya. Jadi ada beberapa dialek di sini ya. Ada juga namanya dialek Hachiju. Jadi mana ya? Ini merupakan bagian dari dialek Hichiku ya. Jadi Hichiku ini termasuk Nagasaki, Saga, Fukuoka ya. Ini baratnya Kyushu ini paling mirip-mirip namanya dialeknya gitu. Di Zombieland Saga itu yang mereka pakai itu Saga Ben ya. Oke. Dialek Hichiku dituturkan oleh orang di 4 bekas provinsi Jepang yang disebut kawasan Hichiku: Hizen, Prefektur Saga dan Prefektur Nagasaki; Higo, Prefektur Kumamoto; Chikuzen, Prefektur Fukuoka; dan Chikugo, Fukuoka Selatan. Dialek Hichiku terdiri dari jumlah subdialek. Jadi ini dialek Hichiku ada lagi subdialeknya, dan itulah yang disebut kayaknya memang Saga Ben, Kumamoto Ben, Nagasaki Ben gitulah. Dan itu saja yang saya mau bahas ya, karena saya lumayan tertarik juga dengan dialek-dialek yang di bagian di bawah Hichiku itu ya, di bawah di sekitarannya Saga lah. Semenjak nonton videonya Zombieland Saga, saya itu tertarik dengan dialeknya mereka gitu. Dan ya kita langsung saja ke episode 5 ini. Dan di episode 5 ini kayaknya ini tentang pembubarannya Ave Mujika ya. Jadi agak mirip lagi nih Maigo ya. Maigo ini pernah bubar ya, baru bersatu kembali di episode 10, dipersatukan oleh Tomori yang mengungkapkan perasaannya melalui lagu gitu atau puisi gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi
Kita langsung saja ke episode 5 dari Bang Dream Ave Mujika. Kita akan mulai videonya dalam 3, 2, 1, mulai. Final Masquerade. Ya, ya. Iya, teriak-teriak itu sampai no banget itu. Aduh. Wah. Jadi masalah besar ini ya. Bagi agensinya juga ini. Karena banyak kan orang yang berjasa juga di anu sini. Kayak orang-orang di belakang layar gitu, panggung gitu. Masih lanjutan episode sebelumnya ya di adegan terakhir. Oh, opening dulu ya. Mungkin setelah episode ini saya bakalan coba pakai subtitle dari anu ya, News Indonesia ya, yang legal. Saya sudah nonton episode berapa itu ya? Episode 2 kalau tidak salah. Rewatch episode 2 yang subtitlenya dari News Indonesia. Lumayan lah, ada 98% subtitlenya yang akurat atau benar. 2% itu cuma kurang tepat doang. Sudah mulai rusak headset saya ya, kabelnya di sini. Sedikit-sedikit ini yang kiri ini mati anunya, speakernya. Kalau goyang ini lagi kabelnya pasti gitu. Ini gimana caranya supaya saya tidak pegang terus menu sana ini sepanjang video? Saya tidak bisa baca itu kanjinya. Kawaii so indeed. Nih, aduh saya tidak bisa baca kanjinya. Oh. Tante. Gimana nih tante? Ishoni Itekureru. Walaupun tidak ada Femujika, maukah kau tetap bersama aku? Aduh. Tante suka banget dengan keponakannya ya. Aduh. Ya. Aduh sialan ini heads. Mau pakai earphone, kabelnya pendek, cok. Oh my god. Kaget banget sih Wika. Sekiko tiba-tiba pergi.
Oh, kerja ya, Sekiko. Anjir jadi anu, cok. Amoris. Model iklan. Kembali lagi ke tempatnya ayahnya ya. Kantor polisi Akebane. Ya, sekali lagi. Adegan yang ya pakai frame yang sama di episode 1, cok. Frame yang sama ini. Masa saya beli lagi headset baru, anjir. Bermasalah banget ini, cok. Wah, kebanyakan Mutsumi ya. Mengurung diri ya. Waduh. Positif banget mana ya. Agak mirip ada juga ini sebenarnya. Anon ya. Sekolah ya. Mereka sudah menjalani kehidupannya masing-masing seperti biasa lagi sebelum Ave Mujika. Tapi Nyamuchi lumayan lebih terkenal lagi sih. Meanwhile Mutsumi atau Amoris entahlah. Mengurung diri dia, entahlah bagaimana sekolahnya tuh, gimana tuh. Wah, setelah bubar ini mereka tidak saling ngobrol ya. Sudah jelek, sudah kayak putus hubungan semua gitu. Nggak ada yang mau saling kayak bicara lah gitu. Bicara pun kayak bicara bentar pergi.
kakeknya ya. Wih, dari mana dapat informasi nih kakeknya di mana tinggal ayahnya nih? This is mess up, bro. Kacau ini, cok. Semua membernya Pemujika. Kayaknya yang nggak kacau banget itu cuma si anu doang nih, Nyamuchi nih. Nyamu. Tidak banyak yang bisa komentari, cok. Mutsumi juga tidak pergian ya. Amoris ya. Kadang masih kebingungan saya mau pakainya nama Amoris atau Mortis atau Mutsumi gitu. Masih latihan ngedrum ya. Maneja. Iya, Nyamu juga masih kayaknya ngestak sama situasinya yang mau mengalahkan ya Mutsumi atau Amoris dalam acting ya. Apalagi kan Nyamu ini sekolahnya di sekolah aktris gitu, tapi kalah sama Mutsumi atau Amoris. Episode suram ini coy. Episode 34 horor. Meanwhile di episode 5 ini suram, gelap. Wong Sugi. Bahasa apa tuh, cowok? Jawa kah?
Togawa Group. Jadi meme di anu ya, Facebook ini ya. Banyak yang jadikan meme. Kalau di Twitter entahlah, di X entahlah, tapi kalau di Facebook jadi anu Togawa Group. Tori. Waduh. Aduh, Ricky. OTP ini mah Takitomo. Walaupun orang-orang kayaknya sekarang lebih suka Umitaki. Apakah ini waktunya Maigo yang bakalan bantu Ave Mujika? Masa-masa yang indah. Saki-chan, siawase. Oh my. Marah banget ya Saki. Mau apa tadi tulisan itu? Tidak sempat saya baca. Aduh, duh, duh, duh. Makaset ya, waduh. Oh. Tomori. Mau ikut juga kah? Entah kenapa saya sekarang melihat kayak Anon ini sama kayak Soyo pas di Crysic gitu. Cara bicaranya dan sebagainya. Oh iya, Tomori pernah ke rumahnya anu ya, Sakiko dulu ya. Pas pertama kali bertemu.
Bandoyaro diajak bikin band coy. Ending aja. Sudah ending aja nih coy. Aduh. Saya mau coba-coba pakai subtitlenya Muse Indonesia ya untuk episode ke-6-nya nanti nih. Kalau misalnya saya rasa bagus, saya bakalan tetap pakai yang dari Muse Indonesia. Tapi kalau tidak ya saya akan memakai lagi yang dari Cijenepo ya. Khusus untuk episode 7 nanti saya bakalan pakai subtitle dari Doronima ya, karena Doronima yang dia buat subtitlenya cuma episode 1, 2 dan 7 gitu. Oh, masih ada Parsinya. Kayaknya Soyo bakalan ketemu Amoris ya, bukan Mutsumi ya. What the... What, jadi horror lagi, cok? What the heck? Wait, dokter. Oh my. Sekarang Amoris malah jadi stres ya. What the... Itu sepatu ternyata anjir. Jadi gila betulan nih cok. Mutsumi atau Amoris nih. Oh my. Parah banget ini. Di ID-nya anu cok. Mutsumi. Kepribadian gandanya. Jadi gila cok, Mutsumi atau Amoris ini gara-gara anu cok, stres cok. Saya aja ini susah banget sekarang mengelola stres ini. Obat saya juga belum habis cok. Ini saya nanti tanggal 15 ini, 15 September ini saya bakalan ke dokter lagi untuk kontrol atau sambung obat saya lagi tuh, karena saya punya juga kesehatan mental ya, kondisi penyakit mental ya. Jadi saya jujur saja saya punya depresi ya, depresi sedang, yang dimana itu membuat saya jantung saya kayak sering berdebar, cemas, gak terkontrol, dan lain-lainnya ya. Dingin, membuat saya dingin, makanya saya dulu itu di video reaction saya yang apa yang itu namanya Slam 300 episode 9 atau 10 itu saya pakai jaket full gitu karena saya kedinginan. Saya juga mual-mual, jadi itu kayak gejala-gejalanya, dan saya juga sering bermimpi buruk gitu. Jadi memang kesehatan. Jadi saya agak relatable dengan Mutsumi, walaupun beda jenis anunya, kesehatan penyakit mentalnya, tapi sama-sama penyakit mental yang gara-gara stres dan juga
itu ya. Ditambah lagi kan karena saya punya OCD sebenarnya, jadi itu makin stres lagi ya. Ditambah ke tekanan dari keluarga maupun dari masyarakat yang dimana banyak hal-hal yang terjadi seperti ya demo lah, atau juga eh, sering saya lihat juga postingan-postingan bikin saya emosi, seperti misalnya kalau dapat orang-orang rasis gitu yang benci banget kayak sama Islam atau orang Arab gitu, rasis banget ya gitu. Dan juga hal-hal lainnya gitu, ditambah juga tekanan keluarga. Apalagi kan karena saya ini kuliah ini cuma setengah hati sebenarnya, Cok. Mau putus udah nanggung gitu karena sudah semester 7, mau mau lanjut juga saya juga sudah setengah hati dan tidak terlalu suka dengan beberapa anunya gitu, mata kuliahnya, makanya stres. Pas pertama kali parah sakitnya dulu ini, saya yang depresinya ini, saya diagnosa sama dokter itu kayaknya mak atau tukar lambung gitu, tapi setelah 1 bulan berobat tidak kunjung sembuh, ke akhirnya ke spesialis dalam dan diperiksa, ternyata perut saya baik-baik saja. Nah, barulah di situ saya dirujuk ke Polijiwa ya, untuk mengobati penyakit mental saya. Dan ya, ini Mutsumi juga harus segera dia atasi anunya nih, penyakit mentalnya nih. Dari yang kita lihat tadi di awal tuh, kita bahas di awal-awal tadi, kalau misalnya di IED ini tidak punya obat ya, tapi gejalanya bisa membaik nanti sedikit demi sedikit, dan ini harus diurus sampai seumur hidup gitu. Jadi harus ada kayak terapinya seumur hidup, ada juga pengelolaan stres dan sebagainya. Jadi kalian juga harus kelola stres dengan baik ya, itu saran saya. Jadi untuk video kali ini mungkin segitu saja. Jika kalian suka dan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jika kalian ingin mendukung saya, kalian bisa dukung lewat Patreon, Sewery, ataupun traktir yang ada di deskripsi. Saya juga punya channel Discord ya, server Discord, link juga ada di deskripsi. Dan saya juga punya channel lain namanya Indobronian, di mana saya biasa melakukan video reaction My Little Pony, bermain game, atau juga reaksi video lain yang bukan Yuri ya. Dan untuk video kali ini segitu saja, sampai jumpa di next video. Free Palestine, bye.